Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara presensi kelas perkuliahan pada Syakat Stekomasi ID. Ya. Yang pertama, rekan-rekan mahasiswa bisa masuk ke Syakatnya dulu. Kita berbasis web ya, aplikasi web. Dari browsernya dibuka Syakat Stekomasi ID, enter, nanti akan muncul ke form login ke dashboard Syakat. Ya, pada form login ini rekan-rekan mahasiswa bisa memasukkan NIM-nya atau nomor WA-nya, nomor handphonenya, terus passwordnya, kata sandinya. Untuk mahasiswa baru biasanya itu sudah diberikan ke email ya, ke email sewaktu rekan-rekan mahasiswa sudah memenuhi syarat untuk menjadi mahasiswa baru. Biasanya sudah dikirimkan itu berupa username atau NIM-nya sama passwordnya. Nah, Anda masukkan, terus klik login. Nah, setelah login, nanti akan masuk tampilannya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, masuk ke dashboard. Nah, untuk presensinya, kita masuk ke kelas dulu ya, ke jadwal kelas. Nah, sewaktu kita klik jadwal kelas, di sini akan muncul semua kelas yang akan kita ikuti dan yang sudah kita ikuti. Kalau sudah selesai kelasnya, biasanya warnanya adalah backgroundnya merah seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya ada 3 tombol. Yang pertama adalah presensi. Presensi ini adalah rekap. Rekap presensi bisa diklik. Nah, waktu kita klik nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini rekap presensi yang ada di kelas itu. Di kelas ini ada 12 orang. Yang posisi background hijau ini menyatakan posisi akun kita, ya. Nah, di sini ini kalau kita perhatikan ada centang-centang di sini sampai pertemuan 7, berarti FDS demo ini sudah hadir sampai pertemuan 7. Tingkat kehadirannya 50%. Ya. Itu mengenai rekap yang tombol ini, yang biru. Nah, terus berikutnya yang tombol masuk kelas. Ini masuk ke LMS-nya. Nah, terus yang sebelah kanannya adalah grup WA. Ini link. Link nanti masuk ke grup WA-nya. Ini biasanya yang buatkan adalah dosennya. Jadi biar rekan-rekan mahasiswa tidak ketinggalan informasi dari dosen, di sini kita fasilitasi dan kita wajibkan dosen itu membuat grup ya, grup aplikasi WhatsApp ya, WA. Sehingga nanti mahasiswa sama dosen bisa komunikasi lebih lanjut di sana selain dari syakatnya. Nah, kita kembali ke sini untuk presensi tadi, kita masuk ke kelas. Klik kelas, masuk kelas. Nah, setelah klik masuk kelas, di sini Anda perhatikan ada pertemuan 1 sampai 16. Jadi, tiap semester, tiap kelas, tiap mata kuliah biasanya adalah pertemuannya 16 kali. Ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 UAS. Nah, jadi kalau kita mau presensi, nah kita lihat dulu kita masuk ke pertemuan mana. Nah, kalau pertemuan 1 berarti kita harus klik ke pertemuan 1. Waktu kita klik di sini ada beberapa tab ya yang bisa kita buka. Yang pertama adalah diskusi. Di bagian diskusi ini biasanya dosennya akan memposting atau mempublish berupa video perkuliahan. Itu kita wajibkan semua dosen yang melakukan pengajaran wajib memposting video perkuliahan. Dan ini syarat mutlak untuk mahasiswa bisa presensi. Jadi selama dosennya tidak posting video perkuliahannya, mahasiswa tidak akan bisa melakukan presensi. Jadi saat rekan-rekan mahasiswa mengikuti perkuliahan, ya, terus di sini rekan-rekan mahasiswa mau presensi, di sini belum ada videonya. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa masuk tadi ke grup WA, itu ditanyakan kepada dosennya, barangkali dosennya kelupaan seperti itu ya. Mungkin biar bisa diposting. Biar rekan-rekan mahasiswa dan semua mahasiswa yang lain bisa melakukan presensi. Itu syarat pertama untuk melakukan presensi adalah dosen sudah memposting video perkuliahan.
Nah, untuk melakukan presensi perkuliahan, rekan-rekan mahasiswa masuk ke dalam tab absensi. Di dalam tab absensi ini ada 5 tab lagi. Peserta kelas, ini semua peserta kelas pada kelas ini. Tadi ya, ini ada 12 orang. Terus peserta hadir. Nah, peserta hadir pada pertemuan 1. Jadi dari 15 peserta ini, mahasiswa ini yang hadir di pertemuan 1 adalah ada 7 orang, seperti itu. Ini yang hadir offline, tatap muka. Ini berarti mahasiswanya, ini bisa saja ada yang offline ini, tetapi dosennya belum memvalidasi mana yang kuliah offline, seperti itu. Jadi yang hadir offline ini bisa terlist di sini, bisa muncul di sini nanti bila mana dosennya sudah mencentang, memvalidasi memang benar mahasiswa ini melakukan perkuliahan online, seperti itu. Ini tidak hadir, ini tingkat kepuasan penilaian mahasiswa terhadap pertemuan 1 ini, ya. Jadi setiap pertemuan mahasiswa berhak untuk menilai perkuliahan yang dilakukan oleh dosen. Penilaiannya ada 3 jenis. Yang pertama adalah baik, perkuliahannya baik. Terus yang kedua adalah biasa. Terus yang ketiga adalah kurang, seperti itu. Dan untuk penilaian ini tidak perlu khawatir rekan-rekan mahasiswa. Ini sifatnya adalah rahasia. Jadi dosennya tidak tahu siapa yang melakukan penilaian ini. Yang tahu hanya manajemen, ya, hanya bagian kampus internal. Dosennya tidak akan tahu. Jadi nggak perlu khawatir kalau memang dosennya melakukan perkuliahan kurang baik, ya, materi yang disampaikan kurang baik, ya rekan-rekan mahasiswa bisa menilai sesuai dengan sesungguhnya, ya. Apakah baik, apa biasa, atau kurang, seperti itu. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua ya, yang perlu kita pahami. Nah, terus di sini sudah presensi. Kalau sudah melakukan presensi, otomatis di sini nanti akan muncul informasi sudah presensi. Itu untuk memudahkan mahasiswa saja waktu masuk ke pertemuan 1, oh saya sudah presensi, seperti itu ya. Itu langsung ada muncul informasi itu. Nah, tadi saya sudah presensi sampai pertemuan 7, sehingga waktu saya klik pertemuan 5 pun sudah presensi. Nah, terus pertemuan 8 tadi saya belum presensi. Ya. Nah, untuk melakukan presensi, katakanlah saya ke pertemuan 8 melakukan presensi ya. Untuk melakukan presensi ini, pertama harus kita pahami dulu, ada 2 jenis metode pembelajaran perkuliahan kita yang diberikan pilihan kepada mahasiswa, itu dilakukan 20 hari sebelum UAS. 20 hari atau 2-3 minggu lah. 2-3 minggu sebelum UAS itu akan diberikan kuesioner kepada mahasiswa metode perkuliahan yang akan diikuti di semester berikutnya, seperti itu. Ya. Nah, setelah Anda melakukan atau mengisi kuesioner, nanti akan muncul informasinya di sini biasanya. Metode kuliahku. Hadir offline sama online, ya. Di sini ada hadir online ya, berarti saya waktu itu memilih hadir online. Nah, ini hubungannya adalah dengan presensi, rekan-rekan. Jadi ada 2 ya, hadir offline sama hadir online. Kalau kita memilih hadir offline di kampus, ini harus sesuai dengan komitmen kita, ya. Pihak kampus, pihak kita manajemen memberikan batasan waktu. Ini sesuai komitmen ya. Kalau memang rekan-rekan mahasiswa memilih hadir offline, kuliah di kampus, oke, kita fasilitasi. Dan konsekuensinya, presensinya adalah kita batasi sampai jam 23.59 di hari yang sama sewaktu dosen memposting video perkuliahan, memposting ini ya. Jadi contoh, ini dosen memposting perkuliahan tanggal 2 bulan 11 2024. Berarti rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan presensi maksimal jam 23.59. Jadi di hari yang sama. Jadi besoknya tidak akan bisa lagi, seperti itu. Itu maksudnya di sini.
ya, yang hadir offline di kampus. Itu jika mahasiswa memilih kuliah tatap muka, kita fasilitasi sampai jam 23.59. Nah, mahasiswa yang memilih hadir online streaming sejak awal, ya sebelum perkuliahan semester berikutnya, dia sudah menyatakan bahwa saya tidak bisa melakukan tatap muka, saya akan mengikuti perkuliahan tersebut secara online, barangkali seperti itu ya. Nah, untuk mahasiswa yang milih hadir online, presensi terbuka, ya, terbuka sampai akhir semester. Jadi pertemuan 1 sampai 16 itu dilakukan bisa sampai akhir semester, ya. Jadi monggo rekan-rekan mahasiswa, kita beri kebebasan kepada rekan-rekan mahasiswa, apakah hadir secara offline di kampus atau online streaming, mengikuti metode perkuliahannya hadir online streaming seperti itu. Nah, khusus untuk hadir offline ini ada update ya rekan-rekan ya. Ini untuk perkuliahan sampai 2024 genap, semester genap, yang berlaku adalah seperti ini. Terus ada kebijakan baru, ada upgrade. Kita beri toleransi kepada rekan-rekan mahasiswa yang memilih hadir offline. Kita beri toleransi 3 kali, ya 3 kali boleh melakukan presensi. Jadi terbuka yang tadinya sampai 2359 ini akan kita aktifkan nanti tombolnya sehingga rekan-rekan bisa tetap melakukan presensi tetapi maksimal 3 kali, ya. Lebih dari itu berarti akan secara otomatis nanti akan kita pindah menjadi rekan-rekan menjadi hadir online atau streaming. Karena rekan-rekan tidak komitmen seperti itu. Rekan-rekan menyatakan hadir offline ternyata tidak hadir, ya. Bahkan menuntut ingin presensi seperti itu. Banyak terjadi seperti itu. Nah, untuk memfasilitasi, nah kita beri toleransi 3 kali. Tetapi kalau contohnya rekan-rekan lebih dari 3 kali berarti secara otomatis berarti rekan-rekan tidak komitmen, maka akan kita otomatiskan hadir menjadi online streaming sehingga rekan-rekan bisa melakukan presensi pertemuan 1 sampai 16 sampai akhir semester seperti itu. Ya. Ini update baru untuk hadir offline di kampus. Ini dulu yang perlu rekan-rekan mahasiswa pahami, ketahui untuk metode presensinya ya. Nah, kita kembali ke sini. Tadi di awal saya katakan, kita lihat saya sudah presensi 1 sampai 7 ya. Saya masuk ke pertemuan 8, saya melakukan presensi ya. Lakukan presensi, masuk ke absensi. Nah, ini ya. Ini ada penjelasan lebih lanjut di sini. Nah, presensi Anda belum tercatat, klik tombol absensi sekarang untuk melakukan presensi. Jadi untuk melakukan presensi, tinggal klik aja dari menu tab tadi, absensi, klik nih. Nah, waktu kita klik akan muncul ini rekan-rekan mahasiswa. Ya, ini sebelum kita pilih, rekan-rekan mahasiswa diberi pilihan ya untuk menilai materi yang disampaikan oleh rekan dari dosennya ya, dosen pengampu. Jadi pertama adalah kepuasan terhadap dosen, kualitas pembelajarannya pilih salah satu. Kalau perkuliahannya baik berarti kita pilih baik ya. Kalau biasa saja pilih biasa saja, biasa ya. Kalau kurang ya, kurang baik contohnya ya, pilih kurang. Nah, terus yang berikutnya yang ini dosen tidak hadir atau tanpa alasan. Jadi dosennya ini ada beberapa yang seperti itu ya. Dosen memposting video pembelajarannya tetapi sebenarnya dosennya tidak ada, tidak hadir seperti itu ya. Nah, untuk hal seperti itu rekan-rekan mahasiswa bisa menambahkan ini juga. Dosen tidak hadir. Ini dipilih ini tetap nanti rekan-rekan mahasiswa terhitung presensi, tetapi pilihannya adalah ini ya.
Anggaplah dosennya hadir, ya, hadir dalam perkuliahan tatap mukanya. Berarti kita pilih, contoh saya pilih ini. Nah, terus yang kedua ini opsional. Rekan-rekan mahasiswa bisa memberikan informasi kepada kita manajemen mengenai perkuliahan itu. Mungkin dosennya telat mengajarnya, atau mungkin kurang responsif, atau kurang update materi seperti itu ya. Rekan-rekan mahasiswa bisa menambahkan informasi di sini, diketik aja ya. Ini opsional, boleh tidak bisa tidak. Ya. Terus apakah Anda akan hadir pada pertemuan berikutnya? Nah, ini mungkin rekan-rekan mahasiswa ingin apa? Ada rencana mungkin mau kerja luar kota sehingga tidak bisa hadir. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa diharapkan juga memberikan informasi ya, biar dosennya juga paham nanti ya. Ini contoh akan hadir, saya hadir minggu berikutnya. Nah, setelah itu ini ada dua pilihan, absen daring online sama absen luring offline. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa yang tatap muka, hadir tatap muka di kampus berarti pilihnya ini. Kalau contohnya mengikuti secara online berarti pilihnya ini. Nah, ini sebenarnya sama saja rekan-rekan ya, tetap terpilih nanti tetap tercatat presensi hadir di perkuliahan itu. Hanya saja ini untuk memudahkan kita pihak manajemen nanti untuk memplotting ya mengenai kehadiran mahasiswa. Ini diharapkan harus dipilih sesuai dengan yang sebenarnya seperti itu. Walaupun sebenarnya nanti sewaktu kita pilih offline, nanti dosen akan memvalidasi lagi. Dosennya harus memvalidasi. Benar nggak di offline? Jadi mahasiswa pilih offline. Ternyata mahasiswanya tidak hadir. Nah, nanti dosennya akan memvalidasi lagi, verifikasi lagi. Gitu ya. Jadi monggo rekan-rekan, contoh saya milih daring karena saya memang dari rumah seperti itu atau dari kantor gitu ya, mengikuti perkuliahan ya. Saya klik ini. Presensi sudah tercatat, silakan cek pastikan nama Anda sudah terdaftar peserta kelas pertemuan. Oke. Nah, Anda perhatikan rekan-rekan, tadi di pertemuan 8 belum ada informasi ini. Anda sudah presensi seperti itu ya. Sekarang sudah berubah. Anda sudah presensi. Nah, bisa kita klik ini rekap presensi, dicek rekap presensi di pertemuan 8 ini saya sudah centang, sudah hadir. Tadi hanya pertemuan 7 ya. Jadi setelah rekan-rekan mahasiswa melakukan presensi perkuliahan, ini dipastikan sudah tercentang dulu. Ya, bila perlu Anda capture ya, Anda simpan sehingga ada bukti barangkali ke depan ada permasalahan ya. Ada beberapa seperti itu rekan-rekan mahasiswa mengaku sudah presensi, ternyata setelah kita cek lognya itu bahwa di hari itu dia nggak hadir seperti itu. Bahkan masuk ke sistem pun tidak ada seperti itu. Jadi untuk menguatkan argumentasinya, rekan-rekan mahasiswa bisa capture ini dan juga disimpan ya untuk barangkali ke depan ada komplain seperti itu. Kita kembali ke sini ya. Jadi caranya tadi seperti itu, mudah ya rekan-rekan ya. Terus anggaplah pertemuan 9, kita coba lagi ya. Nah, pertemuan 9 masuk ke tab presensi, Anda perhatikan dosennya sudah posting nih, baru bisa muncul nanti tombol ini. Kalau dosennya belum memposting materinya, nah tombol ini tidak akan muncul nanti. Informasinya lain lagi. Dan informasinya menyatakan bahwa dosen belum melakukan posting materi seperti itu. Ya, caranya tadi klik absensi, tab absensi, klik tombol ya, klik di sini untuk absensi sekarang. Terus pilih, bagus contoh gitu ya. Terus akan hadir, saya melakukan perkuliahannya berupa offline. Saya datang ke kampus ya, saya klik ini. Oke, nah presensi. Nah, seperti itu rekan-rekan untuk melakukan presensi perkuliahan. Ini kalau kita lihat dari sisi dosen ya, rekan-rekan ya. Ini dari dosen,
ke kelas tadi 54723. Ini masuk ke kelasnya. Ini tadi kita lihat di pertemuan 8. Ini tadi saya baru absen ya. 29 bulan 8 2025. Ini ya, udah terdata. Itu yang hadir peserta. Ini peserta kelasnya, ini peserta yang hadir. Ini offline tidak ada, ya. Nah, terus tadi di pertemuan 9 saya mengaku hadir offline. Nah, sini belum muncul karena belum divalidasi dosennya. Nah, biasanya untuk pertemuan tatap muka, nah dosennya akan mempresensi ulang atau memvalidasi tadi pernyataan mahasiswa itu, ya. Jadi biasanya presensi ulang di kelas, ya. Jadi kalau contohnya mahasiswanya hadir, ini harus dicentang dulu oleh dosennya, sehingga nanti baru muncul ke sini daftar presensi ya. Nah, hadir offline. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi selain mahasiswa melakukan presensi dengan memilih tadi hadir offline atau hadir online, dosen juga harus memverifikasi dengan mencentang, ya. Nah, apakah memang benar-benar hadir mahasiswa tersebut seperti itu. Saya kira seperti itu rekan-rekan mahasiswa untuk cara melakukan presensi dari syakat kita, ya. Bila mana ada informasi yang kurang jelas, boleh menghubungi kami atau boleh juga bertanya dengan cara meninggalkan pesan di video YouTube ini. Saya kira cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.